investasi retail di Indonesia menyediakan penjualan reksadana dan produk pemerintah atau SBN serta sudah dilengkapi dengan robot advisor yang berfungsi untuk melakukan rekomendasi portofolio yang sesuai dengan profil risiko pengguna. Kenapa di sini saya memilih Bibit? Karena Bibit menjadi nomor 1 platform yang digunakan di Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian. Di sini hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Untuk literasi keuangan sendiri menunjukkan tren yang positif, sedangkan untuk inklusi keuangannya pada tahun 2024 sempat mengalami penurunan dan naik kembali pada tahun 2025. Selanjutnya, untuk jumlah pengguna robo advisor di Indonesia di sini mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Lanjut, di sini ada aset under management. Untuk totalnya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan untuk pertumbuhannya selalu mengalami penurunan. Oleh karena itu, di sini munculnya paradoks keberlanjutan pengguna yang akan berdampak pada kesejahteraan keuangan bagi pengguna robo advisor sendiri. Nah, setelah itu diperkuat oleh prasurvei kami, yaitu ada alasan utama berhenti menggunakan robo advisor. Pertama, sudah cukup paham dan percaya diri untuk melakukan investasi mandiri. Kedua, ingin kendali penuh atas investasi. Dan yang ketiga, hasil kurang memuaskan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif financial literacy, financial self-efficacy, perceived usefulness terhadap financial well-being. Selanjutnya ada apakah terdapat pengaruh negatif perceived risk terhadap financial well-being. Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh positif financial literacy, financial self-efficacy, perceived usefulness terhadap financial well-being yang dimediasi oleh robo advisor continuum intention. Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh negatif perceived risk terhadap financial well-being yang dimediasi oleh continuum intention robo advisor. Di sini ada tujuan penelitiannya. Selanjutnya, untuk manfaat penelitiannya ada manfaat secara praktis dan teoritis. Untuk praktis, pengguna dapat memahami penggunaan robo advisor yang berdampak pada financial well-being. Kemudian untuk teoritisnya, penelitian selanjutnya dapat memperkaya literatur yang ada. Di sini ada teori. Untuk grand teorinya sendiri itu social cognitive theory, yang dimana teori psikologis yang menekan bagaimana orang belajar dengan cara mengamati orang lain. Selanjutnya untuk model teori ada teknologi continuum theory. Jadi di sini teori yang dapat memprediksi dan menjelaskan mengenai adopsi sistem informasi dan niat pengguna untuk terus melanjutkan penggunaannya. Selanjutnya untuk apply theory, di sini ada behavior finance theory, yaitu studi yang menggabungkan psikolog dengan keuangan untuk memahami bagaimana bias kognitif, emosi, serta kerangka keputusan yang mempengaruhi perilaku investor dan pasar keuangan yang tidak selalu rasional. Dan terakhir ada financial well-being. Di sini financial well-being merupakan kondisi di mana ketika seorang memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masa saat ini dan merasa aman untuk financial di masa yang akan datang dan punya kebebasan untuk membuat keputusan yang memberi makna bagi hidupnya. Di sini ada kerangka penelitian. Untuk hipotesis sendiri ada sampai 8. Lanjut untuk metode penelitiannya, tujuan penelitian di sini adalah kausal, metodenya kuantitatif, dan strategi penelitiannya itu survei secara online. Untuk skala pengukurannya menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-4 untuk menghindari bias pada pengisian kuesioner. Setelah itu ada alat penelitian SmartLS 4. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasi umumnya itu 1,8 juta pengguna, sedangkan untuk populasi targetnya itu pengguna robo advisor di Bibit yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Dan di sini menggunakan teknik non probability sampling, menggunakan rumus Konkan yang setelah dihitung dan setelah dibulatkan menjadi 385 responden. Untuk teknik analisis data di sini kita melakukan analisis deskriptif, outer model untuk menguji valid dan realitas. Setelah itu inner model untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya. Kemudian di sini ada uji validitas setelah melakukan pilot test kepada 30 responden dengan rule of thumb yaitu loading factor dan
H4, perceived risk berpengaruh negatif terhadap financial well-being. Untuk H5, financial literacy berpengaruh positif terhadap financial well-being dengan immediacy, robust advisor, continued intention. Untuk H6, financial self-efficacy berpengaruh positif terhadap financial well-being yang dimediasi oleh robust advisor, continued intention. Untuk H7, perceived usefulness berpengaruh positif terhadap financial well-being yang dimediasi oleh robust advisor, continued intention. Dan untuk H8, perceived risk berpengaruh negatif terhadap financial well-being yang dimediasi oleh robust advisor, continued intention. Ini daftar pustakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.